penting lagi. Sebelum belajar, Ibu mau absen terlebih dahulu. Hari ini yang tidak hadir siapa? Reza. Siapa lagi? Mirza. Ada lagi? Barus. Ya, 3 orang tidak hadir. Jadi hari ini kita yang hadir ada 20 orang ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau ketua kelasnya maju ke depan pimpin doanya. Maju, berdoa dimulai. Ayo, pelajaran minggu lalu kita membahas materi coding dan AI. Coding dan AI itu apa? Coding adalah seni atau proses menulis instruksi yang dimengerti komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Baik. Itu adalah beberapa pengertian coding dan AI menurut pendapat anak-anak ibu semua. Nah, jadi hari ini kita akan membahas coding berpikir komputasional. Nah, sebelum itu ibu ingin bertanya. Di sini ada yang tahu di gambar apa? Kucing. Kucing ini ada berapa? Ada? 3. Apa yang membedakan? Warna. Apa? Bulu. Kemudian coraknya, ya coraknya berbeda-beda. Kemudian ekornya berbeda-beda. Nah, kemudian ibu lihat di sini ada gambar burung. Ada berapa? 3. Nah, di sini ada berbeda-beda ya burungnya. Bisa dilihat. Ada warna dan coklat. Di sini ada 3 burung dengan berbeda-beda jenisnya. Nah, di sini sudah tahu ya, ada burung dan kucing. Di sini kalau ibu kasih tahu ada gambar ini, ada yang tahu? Alien. Tahu kalian ini alien? Tapi namanya tahu alien apa? Gak tahu kan? Nah, karena kamu belum pernah kenalan sama alien, jadi kamu gak tahu namanya siapa. Tapi kalau sama burung dan kucing, kamu tahu. Ya, burung itu ada berapa macam jenisnya? Banyak ya? Coba sebutkan salah satu. Burung elang, apa lagi? Burung elang.
berpikir. Berpikir komputasional, siapa yang bikin komputer? Manusia. Nah, manusia ini tentunya yang akan menggerakkan komputer. Nah, itu seperti kita dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran hari ini bisa dilihat, kelihatan di belakang. Siswa paham tentang pengertian berpikir komputasional. Yang kedua, siswa dapat memberikan contoh dalam penerapan sehari-hari. Yang terakhir, siswa dapat menyelesaikan masalah dengan cara berpikir komputasional. Jadi nanti kita akan menyelesaikan beberapa masalah yang ada di kehidupan sehari-hari dengan cara berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Ayo dibaca, Alif. Cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan logis. Baik, terima kasih, Alif. Berpikir komputasional. Berpikir yang digunakan memecahkan masalah dengan sistematis dan logis. Sistematis itu seperti apa, anak-anak? Maksudnya sistematis dan logis. Tadi Ibu sebutkan apa? Langkah. Logis itu maksudnya apa? Logis yang bisa dibaca oleh komputer, yang bisa dipahami oleh manusia. Apakah kalau kita diberikan langkah-langkah yang sulit, kita bisa membacanya secara cepat? Tidak bisa. Tentunya harus menggunakan langkah-langkah yang logis, jelas, tidak bertele-tele. Nah, sampai sini pengertian berpikir komputasional paham? Ada yang ingin ditanyakan? Faiz? Ada yang ditanyakan, nak? Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut. Komponen utama dalam berpikir komputasional. Komponen utama dalam berpikir komputasional ada 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang terakhir ada 4 macam komponen utama berpikir komputasional. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi apa? Dekomposisi. Apakah itu? Silakan baca Sami. Diacakkan suatu masalah atau tugas menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Nah, ini dekomposisi, memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang kecil agar lebih mudah dikelola. Contohnya apa saja, Bu? Nah, jadi panitia acara 17 Agustus. Yang pertama, membagi tugas menjadi kelompok-kelompok kecil. Yang pertama apa? Bagian acara, bagian hadiah, bagian rumah, bagian konsumsi. Nah, ini merupakan bagian-bagian yang terkecil dalam menyusun acara 17 Agustus. Masih di contoh dekomposisi, jadi panitia acara 17 Agustus. Siapa di sini yang pernah jadi panitia acara? Belum pernah ada? Kalau ikut acaranya? Oh, pernah. Ada banyak yang ikut tapi belum pernah ada yang jadi panitianya. Nih, membagi tugas menjadi kelompok kecil, bagian acara. Berarti panitianya menyusun acara untuk 17-an seperti lomba-lomba apa saja. Kemudian apa lagi? Pemenangnya hadiahnya dapat apa saja, ketentuan lombanya apa saja, ya. Yang kedua, bagian hadiah. Hadiah ini dibagi-bagi lagi. Ada juara 1, juara 2, juara 3. Biasanya 1, 2, 3 aja ya, nggak sampai lebih. Kemudian setiap lomba pasti ada
lomba tarik tambang, kemudian makan kerupuk, panjat pinang, apalagi kelereng, kemarin lomba estafet sarung, estafet tepung. Nah, itu ada bagian-bagian hadiahnya tersendiri, berbeda-beda. Nah, ini yang ketiga, bagian lombanya. Lombanya itu tadi ada cabang-cabang lombanya. Kemudian terakhir di bagian konsumsi. Konsumsi ini sangat penting untuk panitia. Kalau nggak ada konsumsi, masa panitianya? Ya, nggak ada minuman, nggak ada snack atau kue-kuean. Nah, ini merupakan bagian terpenting dalam suatu acara. Contoh, terutama menjadi acara panitia 17 Agustus. Ini contoh dari Ibu. Apakah ada contoh dari anak-anak Ibu? Contohnya dalam kelas. Struktur kelas. Nah, itu contoh dari komposisi. Struktur kelas itu ada apa saja? Ketua kelas, wakil ketua kelas, kemudian bendahara, sekretaris, dan kemudian seksi-seksinya atau anggota pendukung. Nah, itu ada tugasnya masing-masing. Seperti dekomposisi ini ada tugasnya masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Sudah. Bisa dilanjutkan? Bisa. Main tebak-tebakan. Ya, Ibu ada tebak-tebakan. Aku berkaki 4. Aku tidur di kandang dan aku bersuara sapi. Ya, itu sudah terlihat dari ciri-cirinya. Aku berkaki 2. Hidupku bisa di darat dan di air. Suaraku kuat. Bebek. Nah, itu merupakan ciri-cirinya. Kamu sudah kenal berarti kan dengan ciri-ciri binatang yang sudah disebutkan tadi. Nah, lanjut. Pengenal pola. Apakah itu? Coba dibaca. Andi Bais, silakan. Ayo. Mengidentifikasi kesamaan, perbedaan atau perulangan dalam masalah atau data. Oke. Pola adalah mengidentifikasi kesamaan, perbedaan atau perulangan dalam masalah atau data. Bisa dilihat dari gambar sebelah ini. Pengulangan pola. Apa yang diulang? Lingkaran. Ada berapa lingkaran di sini? 3. 1, 2, 3. Berarti pengulangan pola. Polanya lingkaran. Dan di sini ada berapa warna kuning? 4. 1, 2, 3, 4. Berarti yang ditanya warnanya ada berapa? Kalau yang ini lingkarannya ada berapa? Nah, itu merupakan perulangan dalam masalah atau data. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Contoh pola. Nah, dalam keseharian terbentuk pola dari bangun pagi setiap hari. Perulangan dan kesamaan bangun pagi sampai tidur kembali. Kenapa seperti itu? Ayo, bangun pagi kamu ngapain? Bangun pagi setiap hari. Bangun pagi. Mandi kamu udah sholat? Nah, bangun pagi subuh jam 5. Ambil wudhu, sholat. Ya, bagi yang beragama muslim. Kemudian apa? Mandi atau mandi dulu baru sholat. Nah, kemudian pakai baju. Sudah pakai baju? Sarapan. Sudah sarapan baru berangkat sekolah. Nah, berangkat sekolah ini apakah jalan kaki atau diantar orang tua? Yang jalan kaki punya tangan.
Ya, boleh. Kenapa dia bisa segitiga? Karena diulang-ulang gimana tuh maksudnya? Karena diulang-ulang. Betul? Tepuk tangan untuk Sami. Segitiga, ya, karena itu merupakan pola berulang-ulang. Begitupun nanti kalau kamu ketemu dengan soal atau pola seperti ini, kamu bisa lihat di analisis. Apakah yang akan menjadi pola selanjutnya? Apa? Misalnya di sini lingkaran kosong, log, segitiga. Lingkaran bintang, log, segitiga. Sudah tahu jawabannya apa? Bintang. Nah, itu sudah kamu bisa hafal. Lanjut. Nah, ini lingkaran bintang seperti yang di atas. Selanjutnya yang nomor 8. Kuning. Kenapa pilih kuning? Jawabannya karena berurutan. Merah, kuning, begitupun seterusnya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, di sini ada pola berulang juga. Ini angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jawaban yang di ujung 5 sama 5. Kebalikan dari 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini namanya kartu apa kalau kamu tahu? Domino. Apalagi? Bahasa lainnya? Gaplek. Nah, kamu pernah main ini? Kalau yang pernah main pasti tahu cara mainnya gimana. Kalau angka 2 berarti harus 2. Kalau ada angka 5 berarti 5 seterusnya. Kalau di sini apa? Kartu selanjutnya yang nomor 4. Di sini ada 4 kartu. Nanti kartu yang kelima adalah angka berapa? 6. Kenapa? Karena di sini polanya 0, 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6. Dan di sini 4. Bisa dipahami? Bisa. Kita lanjutkan ya. Nih jawabannya. Kemudian di sini ada pola menjadikan satu bagian utuh berwarna kuning. Yang A. B. Yang I. C. M mana M? Oke, yang D. Oke, bisa semua ya? Paham semua? Lanjutkan. Abstraksi. Abstraksi adalah baca bait. Baca bait. Dan tidak penting dan fokus pada teks yang relevan. Iya, mengabaikan detail yang tidak penting dan fokus pada aspek yang relevan. Contohnya bantu Pak Aldo ke tujuan karena HP-nya kehabisan baterai agar bisa menuju jalan ke sekolah mengantarkan barangnya. Contohnya kita di sekolah ini SD 121 patokan yang terbesar apa? TK. Kemudian apa lagi? Bengkel. Di jalan depan ada TK, di jalan belakang ada bengkel. Jadi kita kasih tahu ke Pak Ojonya patokannya kalau lewat depan, kalau lewat belakang ada bengkel. Nah, kalau lewat depan ada TK. Kalau misalkan kita bilang ke Mama Gojeknya jalan Mawar, apakah Mama Gojeknya tahu? Tidak. Ya, jadi kita harus diberitahu patokan yang besar seperti bengkel atau TK, bangunan yang besar ya, bukan nama jalannya. Bisa dipahami? Bisa. Kita ulang dari sini. Kamu langsung jawab dengan cepat. Oke? Contoh kelima di kehidupan sehari-hari.
silakan jalankan programnya. Nah, bisa. Oke. Alif tadi sudah mengklik bergerak maju ya. Jadi dia bisa maju ke depan sini. Nah, anak-anak setelah ini ada yang bisa maju lagi? Oke. Silakan duduk Alif. Terima kasih. Yuk, level 2. Level 2. Nah, level 2. Ada yang bisa? Tadi? Silakan. Caranya. Nah, terus maju lagi. Klik bawah. Nah, gitu. Oke, taruh. Terus belok. Lihat lagi. Silakan jalankan programnya apa betul? Salah. Kenapa dia tidak bergerak maju? Coba ini nah. Geser dulu. Oh, tangan lunak. Nah, jalankan program. Betul? Betul. Oke, tepuk tangan kepada Sari. Mana tepuk tangannya? Dua orang teman kita sudah menjalankan gamenya dengan baik, ya. Untuk pembelajaran. Jadi setiap kamu akan melakukan sesuatu pasti ada langkahnya. Begitupun juga dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Lanjutkan ya. Tugas kelompok. Ya. Tugas kelompok adalah diskusikan dengan kelompok bagaimana menyelesaikan masalah dengan berpikir komputasional. Kenapa bilang unplug? Karena kita nanti mengerjakannya dengan menggunakan kertas atau media kertas ini. Kalau tadi game itu berarti unplugging, ya, menggunakan media komputer atau handphone. Minggu depan kita bisa main game pakai HP. Siapa punya HP di sini? Banyak ya. Berarti kita bisa main coding pakai unplugging. Oke? Ibu mau ada 5 anak minggu depan, satu perempuan dan laki-laki. Ayo, siapa yang belum maju tadi? Hafal. Yuk, cepat maju, cepat maju. Ayo cepat maju. Fajar. Kemudian Faiz. Bima. Faiz. Di sini ibu ada gambar, ya. Nah, Bima sini. Sayur. Di sini ada petani. Petani ingin melewati aluran sungai, tetapi dia bagaimana caranya supaya yang lain
Ya, ya. Nah, kamu sudah salah lagi. Kemudian serigala makan domba. Nah, bagaimana caranya? Nah, sekarang di sini ada 4 kelompok. Ibu bagi lembar kerjanya masing-masing. Satu kelompok, 1 lembar kerja. Ya, kamu pecahkan masalahnya. Ya, yang ini silahkan duduk ke kelompok masing-masing. Bawa kerja. Ada dia. Kamu ketahui dong. Ya, nah, nanti kamu pecahkan masalahnya bagaimana?
mengamati pola yang menyebabkan kegagalan, pola bahaya. Serigala tambah lomba. Coba pencet ini langsung ada yang nonton. Lomba tambah sayur tambah petani, Beli tidak pencet ini. Kalau pencet ini langsung semuanya nonton. Sekian prestasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kepada Bapak tua. Silakan duduk. Yuk, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julia, Kami dari Julia, kelompok kau nampak? akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang komponen abstraksi tahapan siswa, menyederhanakan persoalan, fokus hanya pada kombinasi yang aman dan terungkap yang tidak menyalahi aturan. Abstraksi, hindari kondisi berbahaya dengan memprioritaskan kontrol petani, fokus hanya pada barang bawaan dan kondisi aman. Tiap langkah sampai semua diseberangi. Sekian presentasi kelompok kami. Lebih dari kurangnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Presentasi dari dua kelompok perwakilan teman-teman kamu tentang petani yang menyeberangi sungai menggunakan perahu. Ada berapa tadi? 4. Yang pertama dekomposisi, kemudian pola, kemudian abstraksi dan Sampai nampak ibu. Nah, itulah beberapa penjabaran teman-teman kita. Jadi kesimpulannya berpikir komputasional itu seperti punya kotak alkadai di otak yang bikin kita memecahkan masalah langkah demi langkah sampai ketemu solusi terbaik. Nah, jadi dengan ibu memberikan LKPD lembar kerja tadi, kamu bisa menyelesaikan masalah ya menggunakan cara komponen-komponen 4 itu. Apa tadi? Dekomposisi Dan pola, abstraksi dan algoritma. Nah, apa yang paling kalian suka? Pelajaran kali ini apa yang kalian suka? Main game tadi. Terus apa lagi? Memecahkan teka-teki. tegak. Memecahkan teka-teki. Kemudian apa lagi yang kalian suka? Mengerjakan tugas kelompok. Oke, baiklah. Mungkin refleksi ini adalah penutupan terakhir pelajaran kali ini. Minggu depan kita akan membahas etika dalam menggunakan coding dan AI. Tugasnya nanti ibu share di grup WhatsApp. Baik. Nah, sekarang silakan ambil tugasnya. Kita berdoa bersama. Ketua kelas Ibu Muhammad depan